Bismillahi, dengan pertolongannya Allah kita mengaji, dengan pertolongannya Allah kita berbaca, dengan pertolongannya Allah kita bisa bekerja, dengan pertolongannya Allah kita bisa bersedekah, dengan pertolongannya Allah kita bisa bekerja. Dan segala suatu apapun terjadi karena pertolongan Allah. Karena insyaallah dawuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tahu dan pekerjaan dan penciptaan Allah. Rezeki keseluruhannya dari Allah. Mungkin panjenengan bisa jawab, rezeki itu hasil kerja saya, hasil pertanian saya. Perlu panjenengan ketahui bahwa panjenengan itu hanya sekedar mengelola. Tanah itu yang menjadikan Allah, yang menciptakan Allah. Di dalam pertanian panjenengan itu hanya menanam. Sing modot ya Gusti Allah, sing diseni Gusti Allah. Jajal panjenengan modot dewi malah ya buatan diotot sendiri, ya tak bisa. Yang memberi isi itu Allah. Di sini jangan sampai kita harus mengaku bahwa itu adalah jasa kalian, kerja kalian. Tanpa pertolongan Allah, walaupun menanam berapapun, kalau Insya Allah gak diotot jajan, gak akan pernah bisa besar. Diotot oleh Allah tidak dikasih isi, juga gak bisa besar. Panjenengan rumah di sapi, wah ini hasil karya saya, hasil kerja saya. Bagaimana mungkin itu hasil kerja panjenengan? Sing kerja sapi itu ya Gusti Allah, sing ngelemokno ya Gusti Allah. Kita kadang-kadang usaha ngelemokno ya malah tambah kurus. Apalagi zaman sekarang ini inginnya untuk mendapat apa yang begitu besar malah kena serang PMK. Wes, pengasalnya sapi harganya 40 juta itu tadi hanya 2 juta, 3 juta gara-gara kena PMK. Daripada mati dibeleh air, dibeleh paksa ya murah, betul. Jadi kabeh semuanya itu bagaimana Allah. Jadi tertera di dalam Bismillah. Makanya ketika kita baca Bismillah, ingatlah tabri'ah, bebaskan kita bahwa kita sebenarnya tidak punya hak apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya usaha apa-apa, bahkan sampai kita sendiri tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Diri kita sendiri tak bisa kita memiliki. Kadang-kadang ingin dirinya itu suke ya pandang larang. Ingin makan yang enak-enak, malah justru dengan makan enak dia terjebak dalam penyakit stroke. Dia tidak menginginkan perkara-perkara yang tidak enak, pahit-pahit gak mau, tapi malah justru oleh Allah dijadikan hidupnya dengan makan perkara yang pahit itu budikan. Budikan akhirnya kan dia harus mengkonsumsi barang-barang pahit. Jadi ini ulama panjenengan harus betul-betul tabri'ah itu betul-betul merasa tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Kita tidak bisa memiliki hati kita sendiri. Hati kita itu tidak bisa memiliki. Ingin mendapatkan perkara yang menyenangkan malah justru sing keplenyok barang sing enak. Ingin laba yang besar malah justru rugi. Ini cukup dengan kata Bismillah. Masya Allah. Itu artinya Bismillah itu semua perkara yang ada di dunia itu kabeh itu yang masuk di dalam Bismillah. Jangan merasa Anda
bisa bekerja. Ini rumah. Itu hasil pertanyaan saya, bukan itu dari Allah. Jajal kamu nambur oleh orang situ kalau pengiran, gak diseni kalau pengiran, gak akan pernah ada. Bahkan diri kita ini loh, uripe ini loh, bisa nanti habis, nanti malam juga tidak bisa bangun. Kadang-kadang sehat, bangun-bangun terus stroke sudah nggak bisa. Nah, gerak itu nggak bisa, memiliki diri kita saja nggak bisa. Tapi semuanya karena pertolongan Allah. Setelahnya kita tahu itu pertolongan Allah didahulukan dari Allah Ar-Rahman yang kasih sayang di dunia. Ar-Rahman kasih sayang di dunia. Nah, berarti kalau di situ kasih sayang di dunia, nah, kasih sayang kita di dunia, jadi itu. Ketahuilah kata Ar-Rahman tidak membedakan antara orang mukmin dengan orang tidak mukmin, baik santri atau tidak santri, agama Islam atau tidak Islam, semuanya Rahman ini sama. Jadi jangan sekali-kali kita ibadah untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, tidak bisa. Kenapa? Semuanya di dunia berhak mendapatkan kemuliaan. Khususnya Bani Adam dijamin oleh Allah, walaqad karramna Bani Adam. Sungguh Bani Adam dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian Rahman ini Allah tidak membedakan nikmatnya Allah, rahmatnya Allah tidak membedakan antara orang mukmin dengan orang tidak mukmin, antara orang Islam dengan tidak Islam. Semuanya berhak mendapatkan kenikmatan di dunia. Makanya walaupun non Islam tidak berhak untuk diganggu, walaupun orang Islam non Islam tidak berhak untuk dicaci maki, tidak berhak untuk disakiti. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah minta kepada Allah agar umat Islam, orang yang mukmin itu diberi keistimewaan dengan kata Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, negara Mekah ini jadikan negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang iman, tolong berilah rezeki dari buah-buahan yang buah yang baik terhadap ahli Mekah, tapi khusus orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Yang diistimewakan itu adalah orang yang iman untuk di dunia. Tapi apa kata Allah? Tidak. Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Kata Allah, enggak ngono Ibrahim. Wong sing kafir itu fa umatti'uhu qalila, akan aku beri kenikmatan, akan aku beri kesenangan dengan kesenangan yang sebentar. Maksud sebentar ini zamanan qalila, selama di dunia tok. Summa abtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Dari sini orang non-Islam dengan Islam, orang yang santri dengan tidak santri di dalam masalah dunia punya hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan. Cuman untuk urusan suki, urusan melarat, ini memang hak punya Allah untuk membagi dengan tujuan untuk mentertibkan dunia. Dengan itu siapa tahu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia, untuk urusan ma'isyah bagi. Nah, caranya saya bagi bagaimana?
Warofana ba'dahum fawqa ba'din, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang silakan, ada yang karyawan, ada yang ada yang silakan, ada yang karyawan, ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Lihat takhila ba'dhum ba'dhan sufiyah, biar saling merasa membutuhkan satu dengan yang lain. Tanpa ada saling membutuhkan satu dengan yang lain, kita tidak bisa hidup. Laula taqullah inna sabatum ala ba'd lalu dimasawabi wa qiyam wa salawati wa masajidun nabi kalau ismullah. Tanpa ada keseimbangan kita saling membutuhkan, saling membantu, tidak akan pernah bisa hidup, sehingga tidak akan ada gereja, tidak akan pernah ada tempatnya Yahudi, tidak akan ada orang Islam, tidak akan ada masjid. Adanya kayaknya ini mereka ada keseimbangan. Cuman itu rohim ini khusus di akhirat. Kalau Anda kasih dunia kabeh itu rahmane pengiran. Kemudian kalau harta dunia itu kau tasarufkan untuk kebaikan rohim pengiran. Anda dikasih kesehatan itu rahmati pengiran. Kesehatan kau gunakan untuk positif melakukan ibadah rohim pengiran. Ini jadi ada rahman, ada rohim. Walaupun dalam hal ini di antara mazhabul arba'ah ini masih berbeda pendapat tentang rahmat yang telah diberikan oleh Allah terhadap orang-orang non-Islam sebagaimana didhawuhna rahmatan lil alamin. Apakah mereka itu berhak disiksa dengan maksiat yang urusannya satullah di dunia? Apakah rahmat itu kita biarkan di dunia? Ini masih terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Makanya mazhab Syafi'i itu kalau kita praktekkan di Indonesia akan menjadi radikal. Karena Imam Syafi'i hidupnya di Mekah yang notabene negara khilafah, dan tanahnya menjadi tanah milik orang Islam. Kami orang Islam dilakukan oleh orang Islam. Sehingga kalau kita kontekstualisasikan dengan fikih peradaban di Indonesia, banyak yang gak pas. Kecuali mazhabnya Abu Hanifah yang agak pas. Di sini menafsiri ayat. Kalau kita lihat ayat itu, insya Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Jawab ya Allah. Afaman kana mu'minan, apakah orang-orang yang mukmin? Apaman kana mukminan, kaman kana fasiko, sama dengan orang non-Islam, dengan orang yang tidak mukmin dan orang kafir. Jawabnya Allah, la yastarun, gak sama. Ketidaksamaan ini di mana? Apakah di sini umum atau khusus? Kalau menurut Syafi'i, wal asaf takmimu la yastawun. Menurut Rasulullah la yastawun ini takmim yang berarti baik di dunia dan di akhirat ini tidak sama. Sehingga dengan tidak sama ini, kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i,
orang-orang non-Muslim itu kalau hidup di dunia itu nanti tidak boleh bangun yang lebih atas daripada bangunan orang Islam. Kalau lewat di jalan harus dikasih jalan yang sempit, kemudian kalau jalan harus dikasih panjang. Karena di dunia wal akhirah. Nah, tapi kalau menurut ulama Hanafiyah, yang ini patut dilakukan di dunia di Indonesia yang kemudian lahirlah fikih muwatonah, fikih kebangsaan. Yaitu kata layas tahun itu ditafsiri oleh Allah Ta'ala sendiri. Apa? Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihati, sing dimaksudkan layas tahun itu perinciannya orang-orang yang iman dan amal saleh, falahum jannatul ma'wa, akan mendapatkan surga ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari perbuatannya. Untuk orang non-Islam, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, sedangkan orang-orang yang fasik besok di akhirat tempatnya di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Berarti kalau dilihat dari sini, urusan perbedaan mukmin dan kafir mukmin itu namun besok di akhirat wong mukmin iku urusane surga, sing mukmin urusane neraka. Iki mazhab Hanafi. Hal ini didukung dengan dawuh kita mau ketika Nabi Ibrahim mengusulkan agar orang mukmin diberikan kesempatan kenikmatan yang lebih. Jawabnya Gusti Allah, fa'amal ladina kafaru, fa'amal ladina kafola. Ketika mengatakan Rabbi alladza baratan amina warsul Allahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir qaul wa man kafar wa umatihi qalila, tetap ini mendapatkan kenikmatan. Kemudian di dunia banyak bertani. Jadi di dalam fikih muwatonah kita menggunakan konsepnya Abu Hanifah. Di Indonesia ini semua warga negara punya hak yang sama di bawah hukum. Semua punya hak yang sama di hadapan hukum. Hidup di Indonesia dalam ekspresi semuanya sama, pakai niki. Nah, lalu kalau menurut Syafi'i, enggak. Orang yang orang yang kafir ini juga mendapatkan siksa di dunia. Nopo kalau pakai gawe adat, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yahtadun. Ya perlu dicicipi sesuatu dunia supaya dapat hidayah, dapat hidayah. Nah, cuma apakah di dalam kata dapat hidayah ini kemudian kita gunakan formalnya? Yang penting nudhikon minal adzabil adnanya apa hidayahnya? Dalam fikih qasdul jihad, maksudul jihad semuanya adalah al-hidayah. Kalau di situ hidayah berarti sarana bisa dihilangkan ketika nanti bisa mendapatkan tujuan dengan cara yang lain yang lebih efektif. Makanya untuk mendapatkan hidayah mereka sekarang kan malah justru dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan dengan sikap-sikap yang baik kepada mereka, ini malah justru akan mendapatkan hidayah. Jadi ini sering terjadi pakai tekstual apa kontekstual.
Artinya pakai pesan syaratnya walau dikon laku minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Apa dengan pakai apa itu namanya konsep hikmahnya jadi kula Allahum ya tadi. Nah, sehingga kita di dalam belajar fikih, di dalam belajar syariat, dalam hal ini dituntut untuk mengkaji dalam 3 hal. Pertama, dari sisi perintahnya. Dari sisi perintah. Kalau panjenengan diperintah mau wudu misalnya, ini nanti ketika akan sholat diperintah mau wudu, ini merupakan ibadah. Dalam sholat di sana diperintahkan dengan rukuk dan sujud, bahkan diperintahkan untuk membaca Fatihah. Ini ibadah. Di dalam bab istinja tidak boleh kencing, tidak boleh bawa wahid pada air yang sedikit baik mengalir atau diam, dan makruh pada air yang banyak yang tidak mengalir. Lalu dapat kenapa? Ibadah. Nah, cuman di dalam masalah ibadah ini perlu dikembangkan karena alimul kitab sing ibadah ini urusannya ya alimul kitab, urusan kitab. Dalam kitab tidak bisa kita komplek-komplek karena kitab itu urusannya nubuah. Artinya nubuah masalah wahyu. Ya wis carane sholat yang itu jangan dirubah. Carane wudu seperti itu jangan dirubah. Akan tetapi di sana perlu wal hikmah, ditunjukkan hikmahnya dengan akal. Berarti perlu ta'akulnya apa? Nah, ta'akulnya di dalam masalah wudu diperintahkan mandi. Oh, ini diperintahkan kita kebersihan baik zahir wa batinan ketika menghadap Allah dan ketika kita bertemu dengan masyarakat. Mulane lek waktu ketemu karo kumpulan arep sholat id kokon adus, arep jumatan kokon adus, arep sholat gerhana kokon adus, arep sholat istisqa kokon adus. Ini ta'akulnya adalah kita dianjurkan untuk selalu melakukan kebersihan. Dan nanti kalau logikanya di dalam kebersihan sampai bersih Gusti Allah itu ternyata thayyib Gusti Allah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban hanya karena tidak punya wudu saja tidak boleh pegang kitabnya. Ini saking thayyib Gusti Allah. Tidak punya hadas besar. Ya, punya hadas besar itu saja tidak boleh masuk dalam Allah. Ini bersih Allah. Terus ini jadikan akhlak. Akul ini dari mata akulnya ini jadikan akhlak. Jadi akhlak bagaimana? Ketika kita bertemu dengan orang, kumpul dengan orang yang bersih, yang apa itu namanya rapi di hadapan orang, jok gondot, koyok musambok, untuk kaca. Berarti kita diperintahkan untuk yang rapi, untuk yang bersih. Sehingga Kanjeng Nabi pun ketika akan keluar rumah masih cermin. Dan oleh seperti Pak Aisyah, tak ya Rasul, tak ya Rasul, pasti ngelakuin kayak ngono. Ya, aku bersenang lagi sahabatku melihat saya dalam keadaan senang. Jadi ada pesan fikih peradaban kita diperintahkan untuk membuat kebersihan lingkungan, kebersihan badan, kebersihan diri kita dan sebagainya. Sehingga di dalam pesan istinja kita tidak diperbolehkan untuk kencing, untuk baul di tempat atau di pada air. Ini jangan sampai kita mencemarkan tempat-tempat umum, mencemarkan hal-hal yang dimiliki musyawarah bisa digunakan banyak orang. Ini jadikan akhlak kehidupan sehari-hari. Nah, kayak ini yakin menjadi fikih bid'ah, fikih lingkungan, fikih hadoroh. Nah ini adanya fikih hadoroh dalam pelajaran kita sudah ada zaman dulu tapi nggak disebutkan. Makanya kalau yang apa itu namanya mereka mengatakan
mengucapkan ini. Kita kadang nggak nutut karena kurang piknik mungkin. Kalau kita sudah tahu sedikit, wah itu sudah kuno itu ya. Nah kemudian ketika nanti apa itu namanya melanggar, mencemarkan lingkungan. Ya, ini perlu ada, ini termasuk jinayat yang perlu ada takziran, yang perlu ada teguran, yang ada tindakan dari pemerintah. Itu dirumuskan dalam jinayat. Semua kesalahan yang tidak ada haknya ini ada takziran. Kemudian ini boleh mengkaji ini materi itu. Nah ibu, nah, nanti kalau kita kembalikan lagi dalam ajaran-ajaran yang lain misalnya apa itu kita tidak boleh membaca Quran dengan keras kalau mengganggu orang lain. Ini artinya apa? Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kadang ketika dalam waktu istirahat, ketika waktu apapun jangan sampai kita mengganggu. Ini dirumuskan menjadi fikih sakifah, sakofah, yaitu fikih peradaban. Itu tidak. Nah, itu kita mau bisa mengembangkan. Dan ini nanti akan dikembangkan dalam rangka satu abad, insya Allah, untuk menggalang fikih peradaban dan fikih bid'ah itu bisa dilakukan 250 pertemuan dalam betul menjelang satu abad ini dengan PB, dan tidak hanya lokal tapi nanti muktamar internasional. Kemudian ulama-ulama Nusantara ini nanti bisa jauh dengan ulama-ulama internasional, dan yakin ulama apa itu namanya Nusantara sebenarnya kemampuannya tidak kalah dengan mereka-mereka. Hanya jadi kurang titik untuk awal. Tapi begitu ngerti akan mampu untuk mengubah semacam itu mampu. Jadi penting. Yes. Ahmadullah. Jika memang ini terus tak mari-mari. Nah, karena kita sudah mengetahui ini itu nopo, setelahnya kita mengetahui bahwa kita semuanya tidak ada tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan pertolongannya Allah Ta'ala tadi sudah dijelaskan apa itu namanya pertolongannya Allah akan dijelaskan tidak hanya kepada orang Islam tapi juga terhadap orang non-Islam. Pokok semuanya di dunia ini akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Ini perlu kita paham. Kalau demikian bagaimana? Nah, kalau di situ semuanya adalah Rahman Rahim. Rahim di dunia kita dikasih mobil, Rahman. Kita dikasih rumah, Rahman. Kita dikasih bisa berjalan, itu Rahman. Kita bisa makan, itu Rahman. Kita dikasih sholat, itu Rahim. Kita bisa sedekah, itu Rahim. Kita bisa berjuang untuk agama, itu Rahim. Dan tidak ada yang lepas dari situ. Tidak membedakan pula antara orang mukmin dan orang tidak mukmin. Akhirnya disebutkan Alhamdulillah wa alhamdulillah. Sehingga kalau terjadi semacam ini, yang berhak mendapat pujian hanya Allah, bukan kita. Nah, diteruskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu artinya bagaimana
Ingatlah Gusti Allah niku Tuhannya semesta, bukan Tuhanmu saja. Tuhan ini wong kafir itu ya Gusti Allah, Tuhan ini wedhus itu ya Gusti Allah, pangerane sapi ya Gusti Allah, pangerane wong Yahudi ya Gusti Allah, pangerane wong Nasrani ya Gusti Allah, pangerane wong Hindu ya Gusti Allah. Jangan sekali-kali kau mengatakan Tuhannya orang Kristen Yesus kafir. Tidak boleh kita mengatakan Tuhannya orang Yahudi Uzzair. Tidak. Ya Allah, Rabbil Alamin. Tuhan yang kafir Allah. Makanya Allah itu tidak Tuhan saja. Makanya jangan kita diistimewakan sendiri, menafikan yang lain. Apakah si Allah itu tidak menjadi Tuhannya yang lain? Mereka Gusti Allah sing ngatur ya Gusti Allah. Tanggung jawab ya Gusti Allah, semuanya diperhatikan, tidak hanya orang Islam saja, betul. Perkara Rabbil Alamin. Makanya di dalam Tanzihul Asma mensucikan di dalam asmanya Allah, kita tidak diperkenankan mengatakan apa itu Tuhannya orang, apa Tuhannya wong Hindu niku Wisnu. Ini enggak boleh. Nah kalau dia mengatakan itu urusannya mereka, kalau kita tetap pangerane wong alam kabeh niku Gusti Allah. Betul. Sing ngatur Gusti Allah, sing ngatur wong kafir niku Gusti Allah, sing ngatur wong maksiat niku Gusti Allah, betul. Nah, terus lalu kenapa kok diatur niku warafana ba'dum ba'dum baktria takhida ba'dum ba'dum sukhriya? Nah ini maksiat kabeh niku mergo untuk menteraturkan dunia. Lek gaene wong maksiat dunia niki ora iso. Karena dengan adanya maksiat akhirnya panjenengan iso dakwah. Pak Gus Matin mari iso undangan nganti. Ora enek wong maksiat ora. Kaya apa? Lha kira kalau maksiat gak perlu. Enek maksiat akhirnya malah enek pendidikan. Nah, terus soalnya ada kegiatan ngaji. Kalau gak ada ini, kalau maksiat juga ada pendidikan, gak ada pengajian, gak ada dakwah, nganggur kabeh. Gak ada guru, gak ada santri. Akhirnya untuk transportasi ke ekonomi itu akan macam. Gitu. Ekonomi itu akan macam. Dia berkopo-kopo nganggur kabeh. Makanya laulau mudhib lajal duman al-naba. Umpama ora nek wong dosa, saya akan menjadikan kaya ada Allah. Tak gak wong sing dosa maneh. Bukan dengan ini. Lalu kalau kita apa kita biarkan, saya katakan dokter niku tugasnya ngobati. Tapi jangan bermimpi orang sakit habis. Karena kalau tidak ada orang sakit, dokter nganggur, perawat nganggur, tukang parkir nganggur, sing warung-warungi ora payu, terus rumah sakit yo nganggur, pengobatan ampun-pun upatih nganggur rene gunane. Terus dokter kok mengatakan harus kata obati, dipecat sama dokter karena tidak sesuai dengan kode etik, harus bertanggung jawab mengobati. Tapi jangan mimpi akan bilang akan sakit semua. Kita yang ngomong, kalau maksiat kita cukup wa ma'alaina ilal nyampaikan cinta dan muslim dan menopon Gusti Allah kan Nabi Raisa karena kalata iman apa para dinalnya di media sampai enak potensi kita orang stres, orang gampang tertekan, harus ini nah apa ya Ahmadullah kawalan dalam kawitannya hamdan kasiran hamdan terang puji kasiran kang akeh. Jadi ini kesepakatan ini kan ya untuk masalah ini kita sudah katakan dalam mengenai baku muamalan ini krono jamaah itu kan ngomong baleni malih sing krono ada permintaan baleni niko. Terus diusahakan di dalam jenayah, di dalam dakwah ini ya penting, namun nggak pasti laku untuk panjenengan. Jadi niku ya perlu kifayah,
biar dipelajari oleh sing punya kompetensi barang mawon nek panjenengan pelajari ngoten yo ora apa-apa tapi ora termasuk fikih yang amaliyah. Sampeyan ngerti bab li'an, ngerti bab tolak, ngerti qadar, itu gak bisa diamalkan. Nek sampeyan amal buyar malah. Terus hanya pengetahuan. Di dalam pengetahuan panjenengan nggak bisa menerapkan karena tidak punya palu, sing punya palu pemerintah. Benar-benar itu. Cek mendingan mempelajari perdu kifayah tentang pengobatan dengan apa ini. Paling-paling gugur kayak kekeran kok. Tapi harus ada yang mewakili yang sama yaitu karena mempengaruhi di dalam masalah urusan hukum yang hubungannya dengan negara. Karena panjenengan katanya malah nang kono, insya Allah bersorak ayai. Sebenarnya kalau alim ini pan masalah ini kayak konten kali munas juga diukurin. Nah, kalau dia ngaji betul itu dia bakal ngaji tapi bagi orang-orang yang memang masih ada harapan untuk kemampuan untuk mengembangkan mempengaruhi di dalam hukum pemerintah. Kan jadi kan munyoyo apa gak bakal dengan pemerintah. Ini toh. Nah ini konunia, barang ini kok jadi kan membicarakan konunia jenis punyane itu kelas PP. Kalau PP ini begitu ada permasalahan nanti agak hubungannya langsung dengan pusat itu pasti ada perhatian yang besar. Nah, ya panjenengan mungkin saya mau harapan bisa kumpul kalau PP kalau dan itu baru nanti saya ajari yang semacam itu. Orang misalnya ini urusan ibadah mawon, urusan tasawuf mawon, urusan gawe sangu gitu nanti akhirat betul mawon ya. Nanti itu permasalahan ini. Mutawalian kasih hamdan kasiron mutawalian yang nuli-nuli wa ingkana. Saya muji kepada Allah dengan pujian yang sangat banyak dan terus menerus. Wa ingkana yatato aluduna hati jalali. Wa ingkana senajan ana hamdun iku yatato alu mengecil apa se hamdun. Yatato alai tasagoru min tu'adu ila kapaliha ila rasiko bila hati ayin kakarotin. Mengecil dunia jalalihi saking arai hati kagungane Allah. Jadi kalau kita kembalikan hamdun kita dibanding karo keagungane pengiran semakin kecil gak ada apa-apanya. Jangankan kepada Allah, kita muji kepada Kanjeng Nabi dengan mencurahkan jiwa raga bagaimanapun tidak akan pernah bisa. Walau dibandil judi. Nah ini kok didawakan maturudi aku Nabi Dibasumin kiamat bayinya kiamat dari alam atau dulu mama. Kasih jampi lalu jawai aliflam minum sambil sajid samiyas manfaat kalami. Wal kawakib terus barengaten kana khairul anbiya wa ummatu khairul umam bika billah ta'ala kulli syarab yasukuna bi syaratin kasukul kitab kullu masabidun yahmaduna Allah ta'ala bi kulli syiddati wa raqa seluruhnya saudara jenazah bi khairi sama syiddati nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sampai bisa tidak jalan raja memang akhlak bisa dan kami ada ilmu jannah dan rahmati ya azza jawahirul wa khulasata isir kudud ma dihuka qasirun walau jaa bi balil majbun. Muhammad ma dihuka orang yang memuji kepada kamu qasirun tidak mampu walau bi balil majbun walaupun mencurahkan jiwa kamu memuji kamu tidak akan pernah mampu. Nah
Lan nang Gusti akan Nabi mau gak iso nang Gusti Allah apa maneh. Tidak akan ada yang bisa tahu sifatnya Allah, tidak akan ada yang tahu zatnya Allah, tidak akan ada yang tahu pekerjaannya Allah dengan cara hakiki. Tapi pengetahuan kita terhadap Allah, kenal kita kepada Allah sesuai dengan ilmu kita sendiri-sendiri. Saya mengatakan Allah aliman, panjenengan mengatakan ya Gusti Allah aliman, tapi asosiasi alimannya Allah dari pulau kali panjenengan mesti beda. Kenapa? Tidak akan, orang itu tidak akan pernah mengetahui sifatnya seseorang kecuali mempunyai sifat yang sama. Orang yang alim kemenangan mengetahui Allah sepuh kali mana. Lalu panjenengan orang alim terus akan menggambarkan alimnya Gusti Allah itu bagaimana? Ya akhirnya ya panjenengan gambarkan sesuai dengan ilmu panjenengan. Lalu cacile ngarani wah ayo mungkin pinter apa? Pakai 5 selawi iso. Selawi pun 10 250 iso ku hebat. Dibacane cah TK kan isone teknik ngono bahwa semacam itu sudah diarani ngalim. Ngalime. Iso wong ngalim iso ngene. Nah itu hanya menurut pengetahuanmu, tapi Allah tidak seperti itu. Makanya cara wong kuno niku didhawuhno golek ana pangeran nganti ketemu duduk iku. Karena apa? Lain saka mislihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Mereka yang berdoa rujuna hati jalali hamdal hamidina kelamun sini biro-biro wong kang muji. Tadi duna jalali hamdan lihamidina ay warobalahu ila aksi maroti bil hamdi. Kelawan pujine pira-pira wong kang muji niku enggak akan pernah bisa mencapai derajat pujine Gusti Allah. Disampen ngelem Gusti Allah kaya ngono alah, ngelem kaya ngono kae bandingane ya cek durung pas karo kemuliaane Gusti Allah. Ngoten maksudnya. Wa usalli lan nyuwunaken tambah rahmat dening sunah Rasuliki ing atase utusane Allah salatan kelawan rahmat takzim tastabir bukan ngandhakaken apa salatan masaidil basar sertane gustine menungso sairul mursalin. Nani Kanjeng Nabi niku gak pernah disebutaken dengan insan. Dalam Quran gak pernah disebutaken dengan insan. Tapi ma'ana illa basyarun mithlukum yuha. Nah, Kanjeng Nabi niku kulite mawon simpan sami kali panjenengan. Masalah insaniah ora padha belas kurene ora padha. Di sing padha niku namung kulite mawon. Lane iki jan Sayyidul Basar. Sayyidul Basar sairul mursalin ing sekarine pira-pira wong kang den putus kabeh dia dengan sholawat dengan rahmat yang bisa menghabiskan atau membuat keseluruhan para mursalin. Wa astakhiruhu. Ini sejarah kenapa Imam Ghazali sampai nulis kitab Ihya Ulumuddin dan rintangan-rintangan yang dialami Imam Ghazali di dalam nyusun kitab Ihya Ulumuddin. Pertama dimulai wa astakhiruhu, istikharah sapa ingsun ing Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa istikharah kalau salat atau piye pokok sing penting istikharah. Minta petunjuk yang terbaik. Salisatan khalikan nomor 3. Jadi sing nomor pertama niku maca hamdan wa usalimu ala rusulihi ngatasi utusane Kanjeng Nabi samian kali nomor 2. Kedua maca sholawat
ketika saya istikharah kepada Allah, minta baik kepada Allah, bima ing dalam perkara imba'asa kan dadi gembreka tau krono arema apa azmi sejo ingsun atau bulake tekad ingsun pitakriri kita bihyai ulumuddin ing dalem nyusun kitab Ihya Ulumuddin. Pertama saya mulai dengan bismillah hamdalah. Tapi keterangannya bismillah hamdalah hanya sedikit begitu saja. Mulai keterangan cukup mengskape sini ilmu sadunya itu ya bismillah tok. Dan bismillah itu maknanya pertolongannya Allah, dengan pertolongannya Allah, dengan pertolongan itu artinya itu kena nanti baik tok niku sembarang. Sing marano dengan iki ya baik tok niku. Lah bak niku bisa menjadi dengan dia pada titik tok. Lan nek dipikirno Quran iki asline kok titik niku tok. Nek titik tok niku mergo titik niku ana bak ana tak ana sak niku mergo ya titik niku kan. Nah, itu lagi ringkas. Wa anta dibuang tajaka ayo usari wa anta dipulang ke gancangan ingsun likot itaat jubika maring ngilangaken gawok siro robian kali nomor 4 aywal adil wong kang macet-macet. Jadi Imam Ghazali pada waktu masuk di dalam ring tasawuf itu sudah dicaci maki, sudah dibully oleh banyak orang karena Imam Ghazali niku sadurunge masuk ke kitab Ihya Ulumuddin sudah ahli di dalam beberapa ilmu di antaranya falsafah. Falsafah niku sudah sampai puncaknya. Ilmu usulul fikih sampai beliau menyusun kitab Mustasfa. Ilmu fikih sampai beliau menyusun wasit dan wasit yang disarai oleh oleh Syekh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ilmu kalam sampai mengumpulkan menyimpulkan pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan cara gamblang. Kemudian beliau baru melihat keadaan manusia. Niki ono sing Yahudi, ono sing Nasrani. Lek wong ku lahir di kalangan Islam, berarti panjenengan untung lahir di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama yang berita bahwa Jawa niki akhirnya dadi wong NU. Kalau panjenengan lahir di kalangan Muhammadiyah jelas ya dadi Muhammadiyah. Kalau panjenengan lahir di Polres atau nanti Manado ya mungkin jadi wong Kristen. Panjenengan lahir di Filipina ya mungkin jadi wong Kristen. Mau lahir di India ya mungkin jadi wong Hindu. Mau lahir dan Israel jadi wong Yahudi dan lain sebagainya. Ternyata manusia itu beda-beda komunis, beda-beda baik. Kolonial di Malaysia itu masing-masing membanggakan agendanya sendiri-sendiri. Sementara Allah Ta'ala dakwaken kullu kan Nabi dakwaken kullu mauludin yuladu ala fitrah. Padahal manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhamidanihi wa yunasirani wa yumajisanihi. Gara-gara orang tuanya akhirnya menjadi Yahudi. Umum lahir di wong tuane Yahudi, akhirnya Yahudi. Lahir dari orang tua NU mari jadi wong NU. Lahir dari orang tua Masumi ya jadi Masumi. Lahir dari orang tua Majusi ya jadi Majusi. Padahal asli nih masih ori, masih fitrah, masih asli.
Lah, terus akhirnya saya ingin tahu apa fitrah saya. Fitrah saya yang asli di apa? Fitrah yang asli tidak karena pengaruh orang tua. Karena kalau saya masuk Islam karena pengaruh orang tua, tidak ada bedanya dengan kaumnya Nabi Ibrahim. Ketika ditanya 5 tahun lantas malah dulu, jawabnya kata lihat abuna yang baru. Ini kan agama saya, ini ikuti orang tua. Kalau nggak beri orang tua berarti kita nggak sesuai dengan fitrah kita. Nah, tentunya untuk mengetahui fitrah itu harus mengetahui hakikoh, ilmu hakikotul ilmi. Apa hakikotul ilmi? Hakikotul ilmi yaitu suatu ilmu yang tidak bisa dibatalkan oleh dalil, tidak bisa ditaskek oleh dalil, tidak bisa batalkan oleh realita dan apapun. Disalahkan dengan realita nggak bisa. Ini jenis hakikatul ilmi. Contohnya kayak 3 lebih banyak daripada 1. Niku panjenengan kayak dalil yang nopo mau tidak akan pernah bisa berubah. Kayak 3 niku luwih apik daripada 1. Luwih akeh daripada 1. Kalau ada orang mengatakan 1 itu lebih banyak daripada 3, buktinya tongkat saya 1 ini bisa menjadi 10. Dikasih realitas semacam itu tidak akan pernah berubah pikiran jenengan bahwa 3 lebih banyak daripada 1. Paling-paling hanya mengatakan kamu kok yo pinter, pangkat 1 bisa menjadi 10. Tapi etika 3 dari lebih banyak dari 1 tidak akan berubah. Ini namanya hakikatul ilmi, ilmu hakikah. Nah, lalu Imam Ghazali ngangen-ngangen, kalau ilmu hakikat itu ilmu yang sudah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, berarti hanya ilmu-ilmu yang bisa dirasa oleh panca indera, yang didapatkan dengan daya serap panca indera. Kalau itu ilmu saya yang dari awal sampai akhir belum ada yang ilmu hakikat, ilmu semuanya belum dikatakan ilmu, hanya dugaan, khayal. Ternyata falsafah yang telah dirumuskan dengan begitu rumit itu semuanya hanya hanya dugaan-dugaan saja bisa dibatalkan. Ada orang mengatakan memberi di dalam falsafah, kalau di situ banyak suaranya keras, kenapa? Karena lehernya panjang. Nah, misalnya, berarti kalau lehernya panjang ini suaranya keras, itu nanti akan dibantah. Dari pondok lehernya pendek juga suaranya keras, akan kalah. Kalau mungkin cara falsafah, kenapa rumput-rumput yang di tepi sungai kok bisa subur? Oh, karena selalu mendapatkan air. Kata siapa? Kenyataannya ada rambut yang selalu kena air juga pernah bisa subur ya. Lagi loh, rambut disangka tingginya kena air itu kan nggak bisa subur. Ini berarti gak karena air, dibantah. Fakih bisa dibantah, bisa dibatalkan. Atau fakih menurut Imam Syafi'i katakan saja kalau konsumsi dengan air tidak, selain dengan air tidak bisa. Tapi kata Abu Hanifah, enggak, suci itu tidak harus dengan air. Jadi sebenarnya tidak harus dengan air. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa witir itu hakun wajib tidak boleh ditinggal. Kata Syafi'i tidak boleh ya. Masih selalu bisa dibatalkan dengan dalil-dalilnya. Ilmu kalam kita mengatakan enek sifat ma'ani, sifatun mawjudatun fa'umatun bidah bikhairullahu sifat anak bijak laro'inaha. Kalau orang Mu'tazilah tidak mempercayai dengan adanya sifat ma'ani, walaupun percaya dengan ma'nawiyah. Allah tidak punya sifat kalam, tapi Allah yang berbicara, mutakaliman. Allah alim, tapi tidak ada ilmu di dalamnya yang bisa kelihatan, tidak bisa.
Jadi nggak percaya dengan sifat ma'ani. Memang selalu logika oleh golongan Mu'tazilah. Tapi bagi kita yang selalu banyak orang yang mendapatkan kasbi, ini akan selalu percaya. Makanya uang ini juga ilmu ini apa uang ini kadang kita datang pada kiai yang khas belum menyampaikan apa-apa sudah dijawab, sudah dibayani apa yang telah jadi tujuan. Jadi kan hal ini sulit untuk dilogikakan. Makanya Mu'tazilah nggak percaya. Kalau kita percaya semacam itu karena realita, walaupun tidak bisa dirasionalkan dan tidak bisa dibuktikan langsung kepada orang lain, kita tidak bisa buktikan, tapi percaya. Berarti ma'ani itu ada. Ini selalu dibatalkan. Alam menurut kita hadis, tapi kata Mu'tazilah objek itu juga dengan dalil-dalil yang kuat. Yang kadang-kadang bagi orang yang tidak menuntut akan menjadi ragu, akan bisa menjadi syak. Berarti selama ini ilmu yang saya dapatkan belum ada yang hakikat. Berarti saya harus berangkat mencari hakikat, mencari fitri saya. Kanjeng Nabi Imam Ghazali untuk mencari fitrinya itu selalu perang antaranya sirun dengan nafsu. Itu sampai 6 bulan belum karena kitab Ihya, menurut kitab Ihya. Dan itu dalam satu sisi sirun yang mengatakan sirul iman, berangkatlah, apa yang kau dapat masih, apa yang kau cita-citakan yang belum dapat, yang belum kau dapat masih banyak, usiamu semakin lemah, usiamu semakin habis. Waktu itu usiamu 50 kan. Nah, umur 55. Nah terus apa itu namanya? Ketika akan berangkat, nafsu mengatakan kamu itu sudah menjadi kiai, sudah akan berpandang, semuanya orang takut kepada kamu, raja-raja takut kepada kamu. Kalau kamu tinggalkan semuanya ini nanti, jangan-jangan malah justru ketika kamu membutuhkan dia sudah tidak ada. Tidak jadi. Ketika tidak jadi, sirul iman memanggil mana? Berangkatlah, tujuanmu masih jauh. Yang kau tempuh masih jauh, bisa semakin habis. Apa lagi kalau tidak dapat? Dan Imam Ghazali itu orang yang tidak gampang menyerah. Akhirnya sampai dipaksa oleh Allah Ta'ala. Jadi itu 6 bulan gak beriang mangan, sehingga badannya lemes, badannya kurus, gak kuat melayang. Sampai puncaknya yaitu dia tidak bisa berbicara. Ingin membahagiakan kepada teman-temannya, pada santrinya untuk mulang, itu gak bisa. Semuanya dokter yang dipanggil untuk mengobati hanya mengatakan ini bukan penyakit, tapi hadza syai'un fi qalbi. Ini urusannya dengan hatinya sendiri. Kalau tidak kerja, di situ akan sembuh. Itu sampai dia tidak bisa bergerak, kemudian sampai tidak bisa berbicara, baru dalam hatinya keluar, kalau saya bisa diberi oleh Allah untuk bisa berangkat, bisa berjalan, saya akan meninggalkan tanah ini, tanah Baghdad waktu itu. Saya akan berangkat dari tanah Andalus, akan berangkat menuju ke Mekah untuk mencari hakikatul ini. Begitu kerajaan langsung bisa berdiri. Akhirnya keluar dari jalan belakang sebab khawatir ketahuan orang. Dan keluarganya dicukupkan dengan peninggalan-peninggalan yang sudah dianggap cukup. Lalu beliau begitu berangkat, geger masyarakat, kiai-kiai geger. Wah ini enak geger pemerintah. Enak ini macam-macam komentar yang tidak tahu semacamnya. Makanya banyak yang menyalahkan sikapnya Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali nyusun kitab Ihya Ulumuddin ini liqat'i ta'ajjubika, untuk memutuskan keherananmu, keajaibanmu. Kamu merasa ujub dengan sikap saya ini, ayyuhal alim, wong sing tukang macam-macam.
al muta'ali kang liwati wates mimbaini sumratil jahidina saking golongan pira-pira wong kang angas lan wong kang ingkar terhadap barang hak al musrifi kang ngliwati wates fit tafri'i ing dalem meleh-melehaken fit takri'i dalem meleh-melehaken utawa ngeras wal ingkari lan ingkar mimbaini tobaqatil mungkirina saking antarane sak-sake pira-pira wong kang ingkar al-ghafilina pira-pira kang padha lali kabeh. Niki tujuan Imam Ghazali dari pertama mengucapkan bismillah, alhamdulillah, terus sholawat, kemudian istighfar kepada Allah, yang ketiga, keempat untuk menghilangkan ujubnya orang-orang yang tidak percaya tentang ilmu kasab, tidak percaya dengan ilmu tasawuf, tidak percaya dengan sikapnya Imam Ghazali. Jika dituliskan di kitab Walakot khala anisan okokum kabusum. Sudah waktunya saya berbicara, kata-kata Imam Ghazali. Jadi bahwa saya ada dua orang. Imam Ghazali walakot khala, sudah saatnya demi teman-teman harus mancing alisan saking lisan ingsun apa udah kusumti bundelane meneng. Sudah saatnya saya berbicara. Sudah saatnya lisan saya yang selama ini diam kau olok-olok, diam kau caci maki, saatnya saya berbicara, melepaskan dari kediaman saya, bukan kediaman rumahnya, sumpun dari diam saya. Wato wakoni lan ngaluni ing ingsun apa uhdabul kalami kalung apa ku janji ngomong wakola dadul lan kalungan ucapan. Sudah saatnya sekarang saya sudah mulai cancut tali wondo kalungan dengan mic, cara gampangan kan. Terus mulai kalungan mic untuk berbicara. Terus akan harus tampil cara gampangan Imam Ghazali. Minal anta membicarakan man perkara antakan kalisira alai anasima ibu mutabirun kan tetapi minal bukti saking buto. Saya sekarang akan mulai buka, akan berbicara hal-hal yang selama ini kamu masih buta, kamu masih tidak tahu. Anjaliyatul haqqi dari boleh-boleh siapa pelok-peloi, tidak boleh pelok-peloi itu pertelane siapa kan hak ma'al wajaji serta dawa akan fi nusratil batili ing dalem nulungi perkara kang batil. Jadi mulai saatnya saya berbicara, saatnya saya bawa mic untuk membuka apa yang selama ini kamu masih buta dari keagungan Allah dan selalu membantu tentang orang-orang batil wa tahsilil jahili dan sertani nganggep bagusé wong bodho. Selama ini orang-orang kebodohan kau anggap sebagai hal yang baik. Wa tasyribi lan selalu menggerak-gerakkan fitnah alaman ing atase wong akharo kangge sapa man anuzul bil aid wa mulala wa al-imtihan min al-amri anuzul rai qalilan kali iki an marosibil khalqi saking formalitasnya makhluk yang resmi wa malalan condong sapa si man mailan lan condong yasiron kali iki anulazamati resmi saking netepi formalitas ilal amali maring ngamalaken bimuktabel ilmi kelawan perkara kang den tuntut ilmu. Dan sementara ini kamu menganggap bagusnya kebodohan
dan kamu telah menfitnah kepada orang-orang yang sudah melepaskan hidup secara formal. Hidup secara formal ini nopo formal khalqi ini yaitu yang hidup yang wajar menurut zaman waktu itu. Yaitu selalu tampil di dalam lahirnya saja, selalu senang berdebat, ilmu lahir, terus selalu mendekat kepada pemerintah. Orang-orang yang sudah melepaskan dari hidup formal itu sebenarnya dan condong sedikit dari menepi keformalan guna untuk mengamalkan tuntutan ilmu. Kau fitnah semacam itu. Terus terusan kau fitnah. Sudah saatnya saya berbicara sekarang. Nanti teknologi masih akan membuka tentang orang-orang yang mengolok-olok tentang apa itu namanya, pada orang-orang yang melepaskan hidup dengan cara formal oleh formal pemerintah begini. Kenapa mereka bisa lepaskan dari hidup formal coro menungso kuapi oleh coro kuapi mengujukan semacam itu tomaan karena berkolek mengarahkan finai lima ingat dalam dalam berkolek perkara tahap badahukan merji masuk Allah tahap badahukan merji masuk Allah Ta'ala diterangkan mintas yakin nafsi nyatane bersiapkan hati wa islahil qalbi lan bagus hati. Jadi mereka yang mau olok-olok itu adalah orang-orang yang sengaja keluar dari menetepi hidup secara formal menurut golongan menungso karena ingin mendapatkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu membersihkan nafsu, memperbaiki hati, watadarukan lalu suri libak dima mari sengai perkara karoto kanggus keliwat koma untuk mentobati apa yang sudah sementara ini hilang bertahun-tahun tidak pernah dilakukan. Min doatil umri nyatanin tei umur Hasan bahwa dua korban Obrojan Hasan krono Yasan krono putus asa minta minta lagi saking bertemu saking sempurna bertemu kelawan Gusti Allah, dimana saya melakukan ini untuk nusuli, untuk ngambeli kekurangan-kekurangan saya di dalam masa yang lampau menghabiskan usia karena putus asa untuk bertemu dengan kesempurnaan yang ketemu dengan. Tapi sekarang nggak apa-apa daripada nggak dapat. Wal jabrilah ngambeli, wan khiyazan, an gomari, an khimari man kola fihim sofi bisyati. Wan kiazan lan ngumpulaken an lima saking desekani wong ora kang ngucapi daleman sapa sofi bisyati kanjeng Nabi sallallahu alaihi asyadun nas halakan yaumil qiyamah alimun lam yanfa'u bi ilmi. Saya melakukan ini krono ngambeli lan ngumpulaken atas hal yang direbutkan oleh manusia yang di situ disindir oleh kanjeng Nabi, yaitu abote menungso yang dalam dina kiamat wong sing alim tapi ilmune gak manfaat. Saya ngambeli itu khawatir apa yang saya dapatkan semuanya ini saya rasa bukan ilmu yang manfaat, krono gak didasari untuk pelikinan Gusti Allah. Sementara ilmu yang manfaat itu ukurannya bukan kesuksesan di dunia, bukan jadi kiai,
bukan punya santri, bukan punya pondok, bukan punya jadi organisasi, tidak, tapi ilmu manfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Rono dawuh Kanjeng Nabi, manis jaga ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Ya, tak Jawa dan Persia. Ini pun begini mau. Jadi ini mana kita terminal. Wala umri innahu la sababa li israr akal israrika ala takabbur illa pun kemauan. Jadi kodok terminal mulai. Kalau kita ada 60 menit, ono aneh sing perlu dibahas. Iki lek yen sing tak-taken monggo sementara iki monggo diman iki wae durung anu tok. Tapi latar belakang Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin. Makanya selain ada di kitab Ihya Ulumuddin itu banyak yang tingkat dengan kitab Ihya sampai mengusulkan kitab Ihya itu dibakar. Nah, itu diantara ini warnanya. Nggih, terus wonten sing tak-taken dan berlaku di akhlak. Jadi Gusti Allah itu selalu mengurusi wong minoritas, mengurusi semua makhluk Gusti Allah. Jangan membeda-bedakan. Nah, kamu diperintahkan untuk berakhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu hayatun rosikotun tasdur minal akal bisunatin wa yusrin bila raibin wala fikrin. Akhlak itu adalah suatu sifat yang mengkristal pada diri seseorang, sehingga dengan sifat itu menjadi refleks untuk melakukan sesuatu tanpa mamang, tanpa ragu. Kalau itu cocok dengan syariat dan akal, harus disebut dengan akhlak yang baik. Kalau tidak, ya tidak. Nah, berarti kita diperintahkan untuk mempunyai sifat berkarakter yang refleks sebagaimana karakter Gusti Allah, akhlak Gusti Allah itu selalu rahmatan lil alamin, termasuk Rabbul alamin. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah dicayai seseorang yang minta untuk dikasih makan. Wong ini maju. Terus Nabi Ibrahim datang. Apapun mengatakan, kamu akan saya kasih makan, saya bisa kasih makan kalau memang kamu masuk Islam. Akhirnya orang kafir mengatakan, walah ukur mangan mengeser syarat non-Islam surah kasih syarat rasa mangan-manganan saya makan. Akhirnya pulang. Baru oleh Allah didahului Ibrahim. Kalau dia masuk Islam, untukmu apa? Kalau tidak masuk Islam, rugimu apa? Ketahuilah Ibrahim, orang itu sudah saya kasih makan selama 55 tahun, tidak saya syaratkan Islam. Kamu akan masih makan satu piring saja masih menyarankan Islam. Ini mewah akhlak Gusti Allah. Gusti Allah itu rahmatnya tidak hanya kepada orang Islam. Jadi kan Nabi kan dikatakan ketika kepada siapapun itu diantaranya rahmatan lil alamin. Makanya kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, artinya penggantinya Allah Ta'ala. Gusti Allah itu selalu memberi makan kepada siapapun, tapi bukan berarti Gusti Allah ngirim moskora. Nah, kita yang sugih yang bisa menjadi khalifahnya Allah, maka karena Allah Ta'ala akan memberi makan kepada orang yang miskin, kita diperintahkan ganti Gusti Allah itu dan makan orang miskin
secara hakikate sing ngekeki mangan bukan kita, tapi sing ngekeki mangan siapa. Lho kenapa? Bisa kata-kata segon itu sing gawe sapa? Sampeyan kudu ngerti apa. Sing miseni sapa? Sing ngodot sapa? Ngeten. Oh, menyalurkan rasa merasa ngekeki mangan. Jadi kita sing takal aku bi akhlaki lah itu maksud tadi. Nah, kalau tidak seperti ini, kalau seperti orang kafir, di mana ketika diperintahkan untuk memberi makan mengatakan kalau al-zaimu marrau yasha'ullahu adana in antum illa fi dhalalin mubin. Mengatakan, apakah saya harus memberi makan kepada orang yang oleh Allah Bapak dikehendaki dikasih makan? Bisa. Bukan omongan benar. Benar, tapi tidak berakal dengan akhlakillah. Mau Gusti Allah ngarep ngekei makan ini bisa. Tapi oleh Allah tidak dikasih makan, dikasih dijadikan orang fakir dan miskin. Kenapa saya harus dikasih makan? Dikongsi lah dikasih makan kalau Gusti Allah. Padahal kita itu dijadikan Jahilun fil ardi khalifah, pengganti di dalam menasarufkan sesuatu di bumi ini. Bukan berarti khalifah itu adalah kesiasatan atau kepemimpinan, bukan kerajaan, bukan, tapi penasarufan. Jadi Allah memberikan rezeki bukan berarti langsung turun ke bawah, tapi sahabat yang menyalurkan. Jadi itu sakit paham. Terus sampai balik. Jantung ingkang sampun yakin. Terus ternyata enten problem kebanjari teng Indonesia. Dan pun niat niku jenenge ikhlas. Ketika nggak bisa melaksanakan karena ada sesuatu niku di sama halnya ada perkara yang mencegah untuk meneruskan. Itu solusinya dari Gusti Allah. Fa in usirtum fa'astaysara minal had wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jadi ketika kau sudah niat ihram lalu ukhsirtum dicegah untuk meneruskan karena tidak bisa menempuh jalan karena ada peperangan, maka famastaysara minal hadyi wajiban bayar jam di tempat ketika kamu dicegah. Wala ta'liku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah, sebelum hadiah itu kau berikan, kau persembelih di situ, kau tidak bisa potong rambut dulu, berarti belum bisa takhallullah. Dengan haji isar di situ dengan nyembelih. Pamasasar nanti takhallul kudus sama yang juga harus makilah. Baru nanti kecuali sakit tamangkan minggu mari dan au di alam dirasi, tapi tidak min siamin au sedekatin au nusyuk. Berarti ibu sudah lepas daripada ihram dari jawi Allah fa'atimul hajja wal umrata lillah. Sudah lepas berarti jenenge haji rasid. Haji rasid itu haji rasidu. Atau lek Jawa Jawa haji leklan, haji balik jalan. Cuman kayak ngeten iki kan orang Jawa ini belum bisa menggugurkan kewajiban. Walaupun toh dia sudah niat ihram tadi, sehingga kapan-kapan masih ada kesempatan, ada istiqomah masih diwajibkan, tapi gak ada kodok bukan kodok, cuman kodok harus sedurung berangkat. Beda dengan merusakkan haji dengan jima dan sebagainya, itu malah justru berat. Jadi konon kodok. Jadi haji muksor, cara pendidikan. Haji, orang haji yang tidak bisa meneruskan perjalanan, itu dicegah itu macam-macam mencegah itu ono. Jadi diantaranya ini cuma ada peperangan yang tidak ada jalan yang lain yang lebih dekat atau yang di mana yang bisa ditempuh sebelum sampai pada wukufnya Arafah. Lalu kalau ada, tak boleh
untuk takalul tetap harus berusaha. Kalau memang terpaksa nggak bisa berarti harus pulang. Ini itu malah jenenge kaji rasid itu kan. Kaji rasid, kaji jomi. Malah boleh wedhus. Nggih. Sebelum boleh wedhus wala tahliku rusakum hatta yablughul hadyu makilah. Nggak boleh motong rambut dan masih dihukumi saksi. Kecuali sakit, sakit itu mawon masih ada dam. Jadi kalau sakit, ini sok kue kayak sok kalau piye, ya wis nek pancen kowe lara, wala tahliku rusakum hatta yablughul makilah. Pamangkaran minkum maridun au bi'atam mirasi kabit yatun kudu bidya apa bidya min sodakotin au nusuk bisa maya sodakoh telung sok diberikan kepada 6 orang min siamin poso telung dino au sodakotin do sodakoh au nusuk tombulek wedhus. Nah jadi itu ane potong rambut tok itu upane ngapun Fabisyatun min siyamin au sodakotin au nusuk. Dan di situ kalau kita belajar fikih peradaban yang sebagaimana saya sampaikan tadi, itu kenapa kok diperbolehkan memotong rambut ketika dalam keadaan sakit? Karena sakit itu gara-gara udaranya, keringetnya tidak bisa keluar. Gatal, nanti dikongkong nyukur supaya keluar. Ini berarti maksudnya ketika kita sakit, apapun ini penyebabnya karena tersumbat. Tersumbat anginnya, tersumbat darahnya, tersumbat kencingnya, tersumbat tahunya, tahu kasar, tersumbat insulinnya, tersumbat, itu 10 hal. Ini mana sakit. Nah, cara pengobatannya hanya satu, bagaimana melancarkan. Nah, di dalam melancarkannya ini beraneka ragam macam. Boleh tersumbat anginnya, kali dia pakai jahe dan sebagainya. Jadi urusannya dokter ini ulang. Belajar dokter kumpak jadi itu hanya dalam rangka ini. Terus yang enak saya tersumbat rotlanya, tersumbat ekonominya. Ini gimana lorong ini? Tapi lorongnya beda. Oke, terus ada kembali. Makan, nasi kurban, terhibun kaki kok, ikut kerja, ikut masak, tapi anu perkolaan macam nanti Ada dijaluk kemudian kita hati kalian, di hati kalian sing berhak di wong fakir atau miskin dan syaratnya sugih mboten pareng. Mergo lek sing sugih itu mboten saged tamlik. Hanya diafa, hanya dia. Fakulun min hawa ibul qani awal muqtar, tapi lek wong miskin niku mangke dadi sedekah dipalingake dia. Benar juga. Makanya di situ sausé dijaluk terus dimasak. Masak masalah. Tapi lah sing jaluk niku kasuk wong sugih yo oleh. Jangan katakan wong iki ikhlas digawe iki walaupun ikhlas tapi lek iku sebagai imbalan sangka kerja mboten pareng. Tapi kalau sudah menjadi milik fakir miskin tadi yang yo terserah. Mulane niki masalah urusan kurban begini masalah rawan, salah kaprah. Jadi sing koi ngeten kok menjual daging kurban nggak boleh, menjual kulit nggak boleh, itu semangat. Termasuk digawe nyewa itu nggak boleh karena nyewa itu menjual manfaat. Jika gaya itu tenaga itu kan nyewa, itu juga nggak boleh. Makanya karena digawe tuku tenaga itu juga nggak boleh karena itu termasuk baikul manfaat. Jangan sekali-kali kulit atau daging dijadikan ongkos untuk pemberangkatan. Tidak boleh dijadikan ongkos pemberangkatan. Makanya
penjagal itu kalau dikasih sebagai imbalan kerja itu gak boleh, malah ngurangi. Tapi kalau dikasih dengan haknya, tidak apa-apa. Nah yang sulit untuk membedakan ketika dikasih 2 kali lipat daripada orang yang lain, kita akan membelokkan ini tak kayak orang pokok kerja nggak bisa, kenyataannya dengan kerja dengan dikai 2 kali lipat, ini sih aneh. Nah, dan niat itu nggak bisa diolah. Niat itu baik kok, timbul dari jawab kok. Nah, makanya itu yang paling penak. Dan itu memang secara fikih bahwa biaya operasional, biaya nyembelih, biaya ngirim, biaya semuanya itu tanggung jawab sing kurban. Dan dagingnya itu kayak sing kurban, itu kayak panitia, nggak oleh panitia menang-menang cukup, nggak oleh. Kalau tidak diizini, kalau nggak ekonomi. Dan ini yang menjadi masalah. Banyak yang tidak berani menyampaikan kepada yang kurban, khawatir gak kurban. Tapi gak gelem jalur biaya. Tapi mengko dijupuk toko daging, ya gak oleh. Jadi mengko sampean jaluk mbok sing tenagane ngene dikai sing sekedar pantes ngene lah. Misale dibuka bagi orang 2.000 atau 20.000 kalau mawon kayak ongkosnya, jadi nanti dagingnya ya di nanti kan ongkos campur nulung gitu kan, karena ongkos campur itu rotok murah, rotok murah, nanti tinggal bensin campur nih mungkin, depan jenengan yang ini Kediri ini gue 1 liter cukup, campur lha kene iki dadi lek mengko kemarin maki diwenehi daging ya padha karo liyane kabeh niku insyaallah rada selamat tenan. Katanya pun daging ya, ini kok dimasak kalian itu. Daging kucing mereka dijaluk dhisik niku wau daging itu dijaluk dhisik. Nanti lek ngomong mesti bagian terus mari ngoten ayo bareng-bareng dimasak gak masalah. Sing masalah itu niku damel ongkos meragat nih gitu. Nah untuk menghilangkan ini bukan rada angel loh, karena itu bukan bisa direkayasa sebab bais dorongan memberikan itu tahu pol. Tapi bukan berarti jika ini lebih itu kau leh. Ini tak kayak lebih berdoaku ya apa-apa. Nah ini, tapi mergo kerja ini berarti kan imbalannya kerja. Lalu mergo itu namanya hadiah. Timur kau ngalir tak kayak luwe hake, itu hadiah. Hadiah memang diberikan kepada seseorang karena prestasi itu jadi hadiah. Saya paham. Jadi jangan masalah keuangan dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang mungkin duit ridho, loh, ya ridho, dari yang bayar kok juga, tapi paling jadi nanti loh. Oh, ini kayak orang yang biori doang kan mana yang macam ini. Sing mestinya itu kudu bayar. Ridho karena dia yang bayari, berarti kan haknya apapun dari kewajiban ini kurang, dagingnya malah kurang gitu. Sing permasalahan, yo kerja boleh gelono. Gelono itu udah sepudi, wah, sunat aja. Jangan lakoni ora apa-apa berarti separuh kan ora apa-apa. Iku yo kok yang jebul sedekah itu yo apa-apa ngoten kuwi. Lah niku lek gelono hukum gelono. Kuwi ana sing salah. Kalau kok dipersulit to ora kurban yo ora apa-apa. Iku to ya. Ya wis terserah lek mau bersulit. Kulo mungkin sakit. Jadi kalau berkata le wajib kabeh iki yo ora bisa kok ora kurban yo ora bisa. Beres. Nek ngoten kan dia pun Tamat. sarepmu. Iki boten guguraken khitope sunat yang sehingga masih tetap dihukumi makruh ngoten to. Nah, niku jane nek sing boten wajib lho boten wajib. Berarti namung niku tok, ora ngoten makruh. Gak
makro ae pun makro tok ae ya terserah panjenengan berarti ya sih urung kena kitab urung gugurno kitab ngoten tok iki sing repot ngene iki nggih karek nang menit belum saya hukum nanti betul apa sih sini betul lutut Nuwun sewu ya. oke Niku terjadi arisan kurban dereng wancine sapine goreng. Lajeng digoleh terus didum sing arisan. Niku terus pundi ya? ya ora kurban ya ora Ora kurban ora apa-apa. ora kurban wong karo waktune kok Mak nggih pasti sampun niat arisan kurban niku apa nambeli nang mboten? wah niku arisan kan maksudnya niku arisan pedus to lek niku dibagi ya berarti durung ngoten durung kok utang lah mesti kan cara utang kan oleh kode siji-siji lan iki kok sing iki kan dibagi maneh kabeh berarti kan jadi durung oleh Mas Dereng betok. lah nggih dereng betok iki Yo niki sapine mati. lah nggih berarti dibagi berarti ya lah lek arisan wis bisa dikutuk ya wis Itu arisan korban. Sapi. Berarti tuntutan hukum Pak ya. mboten iku lek mboten dosa berarti ora sida kurban ngoten to Nggih, terus ente sing taklet, "Lah hukume piye?" Hukume ya dadi sedekah, ngoten bener. Lah lek satu takon iku ora iso takono. Lek kan iso takon ya ora iso takon. Nggih, dipangan bareng-bareng ki mosok iso takon. Terus mboten wonten tuntutan hukum sing ngaten mboten wonten. Iku mangan milike dhewe sing asale arep dijane kari kurban, tapi krana sakit akhirnya dibeleh, berarti makan miliknya sendiri. Nah, ketika mendapat makan miliknya sendiri itu, lek pancen disodakono karo tiyang, ya lek kandhane. Jadi ini baru diarani sodako. Lalu buat sodako akan dibagi karo sak keluarga itu mau potong. Sodako ya sodako kali keluarga. Nggih, mayoran. Biasanya ini rada rawan sama ini. Harus syukur dengan PMK. Oke, terus sambung ya. Al-Fatihah. Jadi ikhtiarnya namun ganti mungkin kisah ulang nanti kisah sang ini tetap sing main dalipun ini kita bu jadi bilang taruh anakku bapak menulisakan bahasa tenan terus sing saat yang ini kita jadi saat yang ini main dalipun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah man basiri jalan wajikal karim ma'alim sultani. Allahumma sholli wa sallim salatan bijina bi'amzin mahwali wa la'afat wa kathira nabiya jamin hajat wa adullahi nabiya min jamin sayyid tarfa'la nabiya illa qadrajat wa ibu nabiya sorbaya min jamin salat wa Muhammad. Allahumma inna nasta'udzika ma alamtana faqfat wa kamsana wa tudu ilaina inda hajatina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar ya aziz ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta